Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Zaputri, NIM 21200666 dari kelas PAI 2B, mata kuliah Tahsin, tanggal pelaksanaan ujian akhir semester 11 Juni 2021, hari Jumat. Baik, pada video ini saya akan mempraktekkan bacaan Quran Surat Al-Kahfi ayat 24 sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 24 sampai ayat 26. Yang pertama, pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 24 yang berbunyi Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Yang pertama, mad 5 dan 6 harokat, yaitu terdapat pada kata illa. Terdapat hukum bacaan mad 5 sampai 6 harokat, yaitu mad tabi'i yang memiliki alis namun tidak diikuti oleh hamzah yang disebut mad jaiz munfasil dengan panjang 5 harokat. Yang kedua, pada kalimat ayyasha terdapat hukum bacaan mad 5 dan 6 harokat, yaitu pada huruf shin yang disebut dengan mad wajib mutasil, yaitu mad tabi'i yang memiliki alis dan diikuti oleh huruf hamzah pada satu kalimat dengan panjang 5-6 harokat. Yang ketiga adalah terdapat pada kalimat waqul asa, yaitu terdapat hukum bacaan mad 5 dan 6 harokat, yaitu pada huruf sa yang disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang memiliki alis tanpa diikuti huruf hamzah dan panjangnya 5 harokat. Yang kedua, tafkhim dan tarkik, yaitu terdapat pada kalimat ayyasha Allah. Di kata Allah terdapat hukum tafkhim dan tarkik, yaitu kata lam jalalah yang disebut dengan lam tafkhim, yaitu apabila huruf lam yang terdapat dalam perkataan Allah dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah dibaca tebal. Yang kedua, di kata waqul asa terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu di ayat
terdapat lam sukun atau disebut lam tarkik dan dibaca tipis. Selanjutnya kata Rabbi li'aqraba. Terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu terdapat lam berharokat kasrah atau disebut lam tarkik dan dibaca tipis. Yang keempat, pada kalimat wadhkur di romati terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu huruf ro sukun atau disebut ro tarkik dan dibaca tipis. Yang kelima, terdapat pada kalimat wadhkur rabbaka terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu huruf ro berharokat fathah atau disebut ro tafkhim dan dibaca tebal. Yang keenam yaitu yani Rabbi. Terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu huruf ro berharokat fathah atau disebut dengan ro tafkhim dan dibaca tebal. Selanjutnya yaitu li'aqroba. Terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu huruf ro berharokat fathah atau disebut dengan ro tafkhim dan dibaca tebal. Yang terakhir yaitu di kata rosyada. Terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarkik, yaitu huruf ro berharokat fathah dan disebut ro tafkhim dan dibaca tebal. Yang ketiga, qalqalah kubra dan sugra. Dalam ayat terdapat qalqalah sugra, yaitu li'aqroba. Terdapat hukum bacaan qalqalah kubra dan sugra, yaitu hukum huruf qaf sukun dan terletak di tengah kalimat atau disebut qalqalah sugra dan dibaca memantul, namun yang mendengarnya hanya si pembaca saja. Yang keempat, alif lam syamsiyah dan qamariyah. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 24 tidak terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Namun contoh lain terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 8, yaitu pada kalimat wa minan nas. Terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu apabila huruf alif lam bertemu dengan huruf nun dan membacanya dengan mengidghamkan atau mentasydidkan, dan alif lamnya tidak terbaca meski hurufnya ada. Yang kedua, wabil yaumil akhir. Terdapat hukum bacaan alif qamariyah, yaitu apabila huruf alif lam bertemu lam dan membacanya harus terang atau terbaca. Yang kelima adalah idgham mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Contohnya wadhkur rabbaka. Terdapat hukum bacaan mutamasilain pada ayat tersebut, yaitu huruf ro sukun bertemu dengan ro berharokat fathah. Maka cara membacanya yaitu dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf sukun yang pertama ke huruf berharokat yang kedua. Selanjutnya, hukum bacaan mutakaribain tidak terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Contoh lainnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20, yaitu yang berbunyi alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan idgham mutakaribain, yaitu huruf qa sukun bertemu dengan huruf kaf berharokat, maka membacanya dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Selanjutnya, hukum bacaan mutajanisain tidak terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Namun contoh lainnya yaitu dalam Quran surat Al-Yunus ayat 89 yang berbunyi qala qad ujibat da'wa tukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan idgham mutajanisain, yaitu
huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal berharokat, maka membacanya dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Yang keenam, wakaf dan ibtida. Contoh kalimatnya, illa ayyasha Allah. Terdapat hukum bacaan ibtida, yaitu dengan memulai bacaan dari awal membaca Al-Quran. Selanjutnya, illa ayyasha Allah wa dzkur rabbak. Terdapat hukum bacaan wakaf waslu aula dengan cara membaca lebih utama berhenti. Yang ketujuh, nun wasal, ismam, saktah taklil, dan imalah. Pada ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 24 tidak terdapat hukum bacaan nun wasal, ismam, saktah taklil, dan imalah. Namun dalam contoh lain, yang A, nun wasal. Nun adalah nun kecil sebagai pengganti tanwin yang berhadapan dengan alif lam dan dibaca dengan harokat kasrah. Contoh terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 80, yaitu nillazi jama'a lakum. Yang kedua, ishmam. Ishmam yaitu memonyongkan mulut saat membaca huruf. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 11, yaitu la ta'manunna ala Yusuf. Yang ketiga, saktah taklil. Saktah taklil yaitu diam sejenak sambil menahan nafas, tidak menarik atau mengeluarkan nafas, tetapi tidak wakaf. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Iwaja qayyima. Yang keempat adalah imalah. Imalah yaitu memiringkan atau mencondongkan suara bunyi harokat fathah pada posisi kasrah. Terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 41, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang B, Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang 1, mat 5 dan 6 harokat. Pada surat Al-Kahfi ayat 25 tidak terdapat hukum bacaan 5 dan 6 harokat. Namun contoh lainnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim. Dari ayat tersebut terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil, yaitu mat tabi'i yang memiliki alis dan diikuti hamzah, panjangnya 5-6 harokat. Yang kedua, tafkhim dan tarkik. Contohnya walabithu. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu huruf lam berharokat fathah atau disebut dengan lam tarkik dan dibaca tipis. Yang kedua, salasami'atin. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu huruf lam berharokat fathah atau disebut dengan lam tarkik dan dibaca tipis. Hukum bacaan tafkhim tidak terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Contoh lainnya terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, yaitu dalam potongan ayatnya indallahi 12. Pada ayat tersebut terdapat hukum tafkhim, yaitu apabila ada huruf lam yang terdapat dalam perkataan Allah dan didahului oleh huruf berharokat fathah dan dibaca tebal. Yang ketiga, qalqalah kubra dan sugra. Pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 tidak terdapat hukum bacaan qalqalah sugra dan kubra. A. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun karena wakaf, atau kata lain qalqalah kubra terdapat di akhir kalimat atau wakaf. Membacanya lebih jelas atau memantul. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat qul huwahad. Kedua, qalqalah sugra. Qalqalah sugra apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun dan terdapat di tengah kalimat. Contoh terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat ketiga,
lam yalid wa lam yulad. Yang keempat, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25 tidak terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah dan qamariyah. A. Alif lam syamsiyah. Apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf qamariyah dan membacanya dengan mengidghamkan atau mentasydidkan pada huruf hijaiyah sehingga alif lam tak terbaca meski tulisannya ada. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nas ayat ketiga, yaitu ilahin nas. Yang B, alif lam qamariyah. Apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, cara membacanya harus terang atau terbaca. Contohnya terdapat dalam Quran surah An-Nas ayat 6, minal jinnati wan nas. Yang kelima, idgham mutamasilain, mutakaribain, dan mutajanisain. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 tidak terdapat hukum bacaan idgham mutamasilain, mutakaribain, dan mutajanisain. A. Idgham mutamasilain. Apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Cara membacanya dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf sukun pertama ke huruf sukun kedua. Contohnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 24, yaitu wadhkur rabbak. Yang B, idgham mutakariban. Apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat, kedua huruf itu berdekatan makhraj dan huruf sifatnya. Cara membacanya memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama ke huruf yang kedua berharokat. Contohnya dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20, alam nakhluqkum. Yang C, idgham mutajanisain, yaitu apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Kedua-duanya itu sama maksudnya, tapi lain sifatnya. Cara membacanya dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Contoh dalam Quran surat Yunus ayat 89, yaitu qala qad ujibat da'wa. 6. Wakaf dan ibtida. Wala bithu. Terdapat hukum bacaan ibtida, yaitu dengan memulai bacaan dari awal membaca Al-Quran. Yang ketujuh, nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 tidak terdapat hukum bacaan nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. A. Nun wasal adalah nun kecil sebagai pengganti tanwin yang berhadapan dengan alif lam dan dibaca dengan berharokat kasrah. Contohnya dalam Quran surah Al-Humazah ayat 2, nilladzi jama'a. Yang kedua, ismam, yaitu memonyongkan mulut saat membaca huruf. Contohnya terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11, la ta'manunna ala Yusuf. Yang ketiga, saktah taklil, yaitu diam sejenak tanpa mengeluarkan atau menghirup nafas. Terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat pertama, iwajan qayyima. Yang keempat, imalah, yaitu memiringkan atau mencondongkan suara bunyi harokat fathah kepada posisi kasrah. Contoh dalam Quran surah Hud ayat 41, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran selanjutnya yang C, Quran surat Al-Kahfi ayat 26 yang berbunyi qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wala yusyriku fi hukmihi ahada. 1. Mad 5 dan 6 harokat. Pada ayat Quran surat Al-Kahfi tidak terdapat hukum bacaan mad 5 dan 6 harokat. Namun contoh lainnya terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 31, yaitu ulaika lahum jannatun
Nats. Dari ayat tersebut terdapat hukum mad wajib mutasil, yaitu mad tabi'i yang memiliki alis dan diikuti oleh hamzah dan panjangnya 5-6 harokat. Yang kedua, tafkhim dan tarkik. Qulillah. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu apabila huruf lam yang ada dalam perkataan Allah dan didahului oleh huruf berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Yang kedua, a'lam. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf lam berharokat fathah kecuali pada kata Allah, maka dibaca tipis. Yang ketiga, bima labithu lahu. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf lam berharokat fathah kecuali pada kata Allah, maka dibaca tipis. Yang keempat, malahum. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf lam berharokat fathah, maka dibaca tipis. Wala yusyrik. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf lam berharokat fathah dan ro berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Wal ard. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf ro sukun, maka dibaca tipis. Absir bih. Terdapat hukum bacaan tarkik, yaitu terdapat huruf ro berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Yang ketiga, qalqalah kubra dan sugra. Absir bih. Terdapat qalqalah sugra, yaitu huruf ba sukun dan terletak di tengah-tengah kalimat. Cara berbacanya memantul, namun yang mendengar hanyalah si pembaca. Pada ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 26 tidak terdapat qalqalah kubra. Contoh lainnya terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad, yaitu huruf dal dhammah tain pada akhir kalimat. Cara membacanya itu lebih jelas dan memantul. Yang keempat, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ghaibus samawat. Terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu apabila huruf alif lam bertemu dengan sa. Cara membacanya dengan mentasydidkan sehingga alif lam tidak terbaca. Wal ard. Terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, yaitu apabila huruf alif lam bertemu dengan lam. Cara membacanya harus terang dan terbaca. Yang kelima, idgham mutamasilan, mutakariban, dan mutajanisain. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 26 tidak terdapat hukum bacaan idgham mutamasilan, mutakariban, dan mutajanisain. Idgham mutakariban. Apabila suatu huruf sesamanya yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharakat. Cara membacanya dengan memasukkan atau menidghamkan huruf pertama ke huruf yang berharakat kedua. Contohnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 24. Wadhkur rabbak. Yang B, idgham mutakariban. Apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat, kedua huruf itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Cara membacanya memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama ke huruf yang kedua berharokat. Contoh dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqkum. Yang ketiga, idgham mutajanisain, yaitu apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Kedua-duanya itu sama makhrajnya, tapi lain sifatnya. Cara membacanya dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Contohnya dalam Quran surah Yunus ayat 89. Qala qad ajibat da'wah. 6. Waqaf dan ibtida. Qulillah. Terdapat hukum bacaan ibtida, yaitu dengan memulai bacaan dari awal membaca Al-Quran. Yang kedua, labithu lahu. Terdapat hukum bacaan wakaf jaiz, yaitu boleh berhenti, boleh pula disambung. Wal ardi absir bihi wa asmi'. Terdapat hukum bacaan wakaf al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. Miwali. Terdapat hukum bacaan wakaf al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. 7. Nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 26 tidak terdapat hukum bacaan nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Nun wasal. Nun kecil sebagai pengganti tanwin yang berhadapan dengan alif lam dan dibaca dengan berharokat kasrah.
Contoh dalam Quran surah Al-Mu'azzah ayat 2. Nillazi jama'a. Yang ke B, ishmam, memonyongkan mulut saat membaca huruf. Contoh terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11. La ta'manunna ala Yusuf. C. Sakta taklil, diam sejenak tanpa mengeluarkan atau menghirup nafas. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1. Iwaja qayyima. Yang terakhir, imalah, memiringkan atau mencondongkan suara, bunyi, harokat, fathah kepada posisi kasrah. Contoh dalam Quran surah Al-Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sekianlah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.